Ya, terima kasih masih bersama kami. Kami masih membahas mengenai ibu kota resmi pindah. Dan sebelum kami lanjutkan dialog dengan narasumber kita pada malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan rekaman wawancara kami dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, yang telah direkam dalam program Tokoh Kita berikut ini. Dia bergandengan tuh. Berbatasan. Karena dia bergandengan berbatasan, kawasan yang ideal itu ya udah menyangkut 2 kabupaten. Ya. Jadi kalau misalkan satu berarti kurang bisa atau gimana itu, Pak? Karena mungkin masyarakat juga kurang paham. Kita kan ingin bagaimana keperluan minimum dari luas areal itu kan 180.000. Ya. Bahkan yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu 240 dan 250.000 untuk mempersiapkan cadangan kawasan yang di enklave untuk kepentingan pengembangan ke depan sebuah ibu kota gitu. Jadi memang dibutuhkan 2 kabupaten tersebut untuk kebetulan di 2 kabupaten, tapi kalau misalnya kawasan itu di kabupaten sudah cukup dengan luasannya, dengan ideal ya tidak masalah, mungkin kebetulan saja di 2 kabupaten. Untuk saat ini sebenarnya sudah mendukung belum sih, Pak, untuk menjadi ibu kota? Apa memang harus dilakukan pembangunan lagi? Ya, memang harus dilakukan yang namanya evaluasi ya terhadap tata ruang. Ya, evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah ada. Nah, kenapa? Karena nanti orang melakukan migrasi tadi, saya ulangi, dengan urbanisasi itu kan tidak mungkin masuk dalam kawasan itu. Betul. Dia masukkan di kawasan penyangga saja, di 2 kota utama nih, Balikpapan dan Samarinda, dan sebagian daripada Kutai Kartanegara. Di luar daripada kawasan khusus tadi. Baik, jadi memang akan ditata, akan ada kekhususan wilayah pemerintahan. Udah pasti. Ya. Kedua wilayah ini, apakah memang bisa dikatakan sudah siap secara lokasi? Ya, selama ini kan yang ditawarkan kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden itu 2 kawasan itu. Jadi nyambung itu, nyambung. Jadi Kabupaten Kutai Kartanegara ada pada Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa. Kemudian di Kabupaten Panajam Pasir Utara itu Sepaku Semoy. Nah, jadi 2 ini kan bergandengan. Jadi tidak mungkin kan kita menyiapkan lahan yang sedikit untuk jangka panjang. Ibu kota itu kan untuk seumur hidup, dan itu simbol negara, simbol kebangsaan. Jadi bukan sesaat. Jadi kita harus luas. Ya, Gubernur Kalimantan Timur menyatakan siap untuk mendukung pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota negara, menyiapkan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, bergabung bersama kami dalam dialog pada malam hari ini juga adalah dengan Pak Nasir Jamil. Beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam. Terima kasih Pak Nasir, terima kasih bersama kami. Baik, saya ke Pak Siti dulu. Pak Siti tadi disampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Timur mengatakan bahwa ada 2 kabupaten yang dipilih menjadi ibu kota negara RI di kemudian harinya begitu. Nah, dikatakan bahwa memang lokasi itu yang memang paling ideal. Tadi kan Pak Firdaus juga mengatakan bahwa secara infrastruktur juga sebetulnya sudah ada di situ. Pak Said. Ya, saya katakan ini keputusan politik. Yang dikatakan Pak Firdaus tadi itu proses politiknya lama, sudah terjadi keputusan politik untuk dianalisis. Gitu. Jadi itu kira-kira yang saya katakan tadi adalah pendekatan keputusan ini kan keputusan politik, bukan keputusan teknokratis. Nah, itu bedanya. Keputusan politis, makanya saya berharap tadi ke Pak Firdaus, ini betul-betul harus dibuka karena itu jangka panjang untuk negara. Politik itu bisa benar hari ini, besok salah. Nanti kita bikin dosa jariah gitu. Jadi, nah, saya berharap Pak Firdaus dan kawan-kawan membuka betul dengan jernih. Kalau sudah ke atas dan dibelokkan itu urusan politis, bukan urusan teknokratis. Jadi jangan sampai teknokratis didikte oleh politis. Itu yang karena prestasi politis ini macam-macam. Nah, tadi kata-kata dari pemerintah juga menurut saya yang agak lembut, supaya ini dibahas dengan kata-kata dengan hati yang kan Said Didu belum tentu menikmati, Pak Firdaus juga belum tentu. Tapi kalau salah, dosa jariahnya dinikmati. Jadi ini dengan tenang melihat. Nah, karena banyak sekali hal, kan ini kan saya katakan tadi, ini banyak hal yang checklistnya ini bisa jalan nggak? Karena dalam mengambil keputusan itu ada 5 hal selalu menjadi pertimbangan. 1, secara politis acceptable. Ini harus dicek nih, acceptable nggak? Secara publik itu adalah rasional nggak secara publik? Secara ekonomi itu menguntungkan. Ya. Secara hukum itu legal. Dan terakhir, nah itu undang-undang adalah
secara birokrasi walkable, bisa dikerjakan. Nah, variabel ini harus dilihat dalam merancang ini, jangan hanya secara politik saja. Nah, saya pikir itu nanti dimasukkan. Saya sih selalu dianggap, ya mudah-mudahan Pak Firdaus enggak selalu saya dianggap tuh hanya tukang ganggu, memang, tapi saya akan ganggu untuk kebaikan. Jadi untuk kebaikan itu yang dibutuhkan memang Pak ya. Itu nah, tapi susah juga. Mudah-mudahan Pak Firdaus nggak seperti itu, karena Said Didu tuh di mana-mana itu ya udahlah, jangan lihat wajah orang itu, ya nggak apa-apa. Itu normal-normal saja. Ini menarik, Itulah enaknya di luar pemerintahan ya. Ya memang Pak, saya tadi menarik apa sampaikan tadi yang pertama, poin pertama mengenai acceptable nih. Nah, acceptable dari versi PKS sendiri, Pak Nasir? Begini, sebenarnya memindahkan ibu kota itu bukan memindahkan bangunan. Kita sedang memindahkan satu peradaban. Nah, yang harus dipahami juga, bukan memindahkan gedung DPR ke sana, istana presiden ke sana, tapi kita sedang memindahkan satu peradaban. Nah, apakah kita akan membuat peradaban baru atau sebaliknya? Nah, dalam perspektif kami, ya tentu saja kita harus mencermati, ya, sebab kalau kita lihat, kita ini kan negara kepulauan. Kita nggak sama dengan Brazil misalnya, kita tidak sama dengan negara-negara lain yang memindahkan ibu kota. Meskipun kalau kita mau bercermin dari Australia, itu kira-kira 30 atau 40 tahun mereka membangun kota Canberra itu. Ya, antara Sydney dengan Melbourne. Ya, mereka kan beradu argumentasi, berkeinginan agar salah satu negara bagian ini bisa jadi tempat ibu kota. Akhirnya kan di Canberra yang tidak jauh dari Sydney. Tapi itu puluhan tahun dia bangun kota itu sehingga kemudian bisa terlihat seperti ini. Jadi tidak simsalabim, abrakadabra, lalu kemudian kita ingin memindahkan semuanya. Karena sekali lagi itu soal peradaban sebenarnya. Nah, karena itu kalau kita merujuk kepada undang-undang, maka kan rujukannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena ini kan nanti dengan undang-undang, ya, dengan undang-undang pemindahan ibu kota itu dengan undang-undang. Nah, karena kalau kita bicara undang-undang, maka itu ada naskah akademisnya, ya. Nah, naskah akademis ini kan nggak ujuk-ujuk, dia lewat sebuah penelitian yang komprehensif. Ya, jadi kalau misalnya untuk membuat daerah otonomi baru, ya, DOB, itu ada penelitian dan segini tebalnya. Kalau ibu kota mungkin segini, kira-kira begitu. Jadi menjawab persoalan. Ya, bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal pemerataan, tapi juga soal ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Harus menjawab itu semuanya. Jadi bukan hanya sekedar kemudian orang kemudian berpikir ini jangan-jangan ada sesuatu. Kenapa kemudian kok buru-buru sekali dipindahkan ke sana? Meskipun wacana ini sudah lama. Ya, konon katanya sejak almarhum Soekarno. Ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat, kalau saya lacak itu, kan bulan April tanggal 29 dalam rapat terbatas, ya Presiden mengatakan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Nah, April, sekarang Agustus, kan cepat sekali itu. Ya, cepat. Ya, kita tentu berpikir bagus cepat, tapi kan kemudian muncul pertanyaan, kenapa begitu cepat? Apakah kemudian variabel-variabel yang dikatakan oleh Pak Said Didu tadi sudah ada belum? Nah, nanti kita akan melihat, DPR itu akan melihat naskah akademisnya, penelitiannya. Nah, kalau sudah demikian, nanti kan ada diseminasi, ada konsultasi publik. Idealnya memang karena ini ibu kota negara, ya, ibu kota negara. Jadi semua provinsi merasakan bahwa ini ibu kota. Nah, makanya idealnya memang kita sebagai sebuah negara yang guyup, yang berkekeluargaan, ya, maka perlu kita tanya juga ke provinsi-provinsi bagaimana kalau kita memindahkan ibu kota. Harus kita tanya, karena ini bahagian dari ibu kota mereka. Nah, karena itu dalam perspektif undang-undang kami nanti akan melihat itu, melihat naskah akademisnya, apakah sudah menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi, apakah sudah menjawab keinginan-keinginan yang diinginkan, atau seperti apa. Nah, kemudian nanti dilihat dalam rumusan rancangan undang-undangnya. Jadi bukan sekedar karena ibu kota macet, ibu kota banjir, ibu kota sudah padat, bukan hanya sekedar itu menurut saya. Karena itu juga tidak menjawab persoalan. Baik, proses panjang yang masih dilalui begitu mungkin panjang, ya Pak di DPR. Panjang, nah, tadi ini aspek legal tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Said ya. Nah, Pak Firdaus, pemerintah mengatakan akan memulai proyek infrastruktur nih di tahun 2020 ini. Apakah ini memang bisa melewati apa yang akan dilakukan di DPR? Oke. Kita menyiapkan bahwa tahun 2020 ya, kita akan memulai membangun infrastruktur. Ya, basic infrastruktur untuk menuju kepada kemudian infrastruktur lengkap tadi. Ya, sementara ini kemudian menyempurnakan kajian, lalu kemudian secara resmi, officially, Pak Jokowi pada tanggal 16 itu kan sudah dalam pidato tahunannya kemudian sudah minta izin, ya, verbali kepada
rakyat Indonesia melalui sidang di DPR RI. Lalu kemudian tentunya seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi, bahwa nanti ini akan dibahas di parlemen. Ya, dikaji lebih dalam kelengkapan termasuk tadi yang jadi concern. Apakah provinsi lain ya dilibatkan atau merasa ini bagian dari pilihan masa depan mereka? Saya pikir kita akan ke sana. Kenapa? Karena memang ini ya kita akan memiliki sebuah kawasan baru di mana pusat pemerintahan baru. Sekali lagi saya katakan kita tidak memindahkan semua fungsi ibu kota yang ada saat ini. Ya, fungsi perdagangan, fungsi ekonomi akan tetap ada di Jakarta. Dan perlu digarisbawahi, kita insya Allah tidak akan meninggalkan Jakarta dalam kondisi yang lebih buruk dari hari ini. Harus jauh lebih baik dari hari ini. Ya, itu harus kita garis bawahi. Dan saya setuju dengan Pak Nasir bahwa kita ini kan memindahkan sebuah peradaban. Memang benar, bukan memindahkan hanya bangun di sana pusat pemerintahan, kantor parlemen, kemudian kantor legislatif, yudikatif, lalu kemudian prasarana TNI dan sebagainya. Tidak, tapi kita memindahkan sebuah peradaban baru ke kawasan baru. Yang notabene juga akan membawa sebagian pegawai-pegawai yang ada di pusat ini yang mungkin puluhan tahun sudah di sini dan akan pindah ke lokasi baru. Ya. Sekali saya katakan bahwa proses pemindahan ini kan tidak akan bisa berlangsung cepat, ya, karena akan butuh waktu yang panjang sekali. Kenapa kemudian kita ingin speed up ini tadi? Tentunya kemudian ya kita tidak mau terlalu lama menunggu. Kenapa? Karena kita ingin juga mempercepat ya bagaimana proses tumbuh dan berkembangnya kawasan di timur, di tengahnya Indonesia tadi. Kalau dari kajian pemerintah sendiri, kira-kira ditargetkan tahun berapa nih akan bisa pindah seluruhnya? Tahun 2024, sebagian besar kita berharap sudah dipindahkan. Dalam waktu 5 tahun berarti ya? Ya, tentunya kemudian tidak akan tuntas semuanya. Ya, kenapa? Masih ya ada hal-hal yang belum tuntas nanti tentunya kita cicil. Ya, tapi kan kita optimis bahwa kita akan memindahkan dengan cepat. Tadi itu yang kita lakukan. Ya. Lalu kemudian bahwa ada kritik, ada masukan, saya pikir das bagus sekali. Kenapa? Kalau sebuah rencana tanpa kemudian kehebohan secara politis, lalu tidak ada kemudian keterlibatan stakeholder, ya jangan-jangan ini ya sebuah jebakan Batman gitu. Tapi saya yakin bahwa kritikan ini untuk kebaikan kita bersama. Kenapa? Inilah pertama kali kita betul-betul mewujudkan bahwa rencana mengembangkan Indonesia secara keseluruhan kita wujudkan dalam sebuah keputusan politik tadi. Gitu. Apakah bisa simultan nih Pak Said tadi di DPR, di parlemen dan juga dari infrastruktur jalan bareng-bareng? Saya birokrat lama jadi agak paham bagaimana kalau tahun 2024 pindah bertahap berarti seluruh proses selesai. Oke. Saya mencoba proses birokrasinya, Pak Nasir kira-kira begitu. Kalau gitu kan berarti proses APBN saya sudah menyatakan tadi hanya 19% dari APBN. Berarti sisanya kan pilihannya adalah menyewa, reslah, atau BOT dengan swasta. Nah, ini perlu betul-betul disiapkan karena ini ibu kota negara. Benar. Dan saya menyatakan mendengar dari ini seakan-akan mau diutamakan menyewa. Problem pertanyaan publik nanti adalah menyewa, biasanya menyewa itu terhadap bangunan yang sudah ada. Kalau menyewa terhadap bangunan yang belum ada, itu sangat rawan. Karena terpaksa menyewa, karena tidak ada masa bangun tenda, ya kan Pak. Nah, jadi terpaksa menyewa. Ini harus hati-hati betul. Nah, dan ini proyek sangat besar. Kita tahu bahwa proyek yang triliunan itu kira-kira hanya 5 developer yang mampu. Dan mohon maaf, ini etnis tertentu saja yang menguasai. Jadi ini rawan secara politik. Saya orangnya belak-belakan saja. Kalau menyewa, berarti menyewa. Nah, itu sewanya adalah terhadap bangunan yang belum ada. Nah, sewanya bisa apakah sewa dengan uang APBN? Nah, ini DPR akan lihat lagi terus nih. Atau kok sewa dengan reslah? Oke, sewa. Nah, atau kombinasi reslah. Yang was-was saya adalah reslah ini aset-aset nanti yang ada di Jakarta yang sangat strategis akan jatuh kira-kira perhitungan saya hanya 3 konglomerat yang mampu membeli. Masih saya terbayang Pak Firdaus kalau lewat gedung HI itu saya melihat pemilik BOT itu di atas rumahnya itu agak terenyuh saya. Jadi maksudnya jangan sampai meninggalkan rumah-rumah tinggi oleh orang-orang kaya demi pindahnya ibu kota. Itu tolong dipikirkan itu karena itu menimbulkan ketidakadilan. Karena ini cepat sekali. Jadi mohon nanti saya was-was sekali adalah masalah pembiayaan karena itu bisa saja rencananya bagus sekali tapi menimbulkan kritik sosial ketimpangan. Nah, yang saya juga tadi
Pak Nasir belum datang, mudah-mudahan dulu Meikarta itu membom, membom iklan di TV, di media. Iya. Ini developer ini jangan sampai juga membom DPR. Iya. DPR supaya memang setuju gitu. idealnya memang jangan sampai kemudian perpindahan ibu kota ini aji mumpung, Iya. ya mumpung Tadi kekuatan. sebagai Pak Said penumpang gelap Iya, gitu ya. mumpung kekuatan di Penumpang parlemen. terang. Penumpang terang. Iya, juga. mumpung kekuatan di parlemen misalnya mendukung pemerintah, mumpung masih banyak. Kenapa? Sebenarnya Pak Firdaus kalau memang kita mau ikut prosedural, tadi kata Pak Firdaus kan izin ya. Memang betul Presiden menyampaikan dalam sidang paripurna izin, tapi bukan lisan. Izin prinsip namanya. Ya. Ya. Karena kalau kemudian belum ada izin prinsip, tidak boleh kita melakukan pembangunan dan sebagainya. Ya. Harus ada izin prinsip ya dari DPR. Nah, izin prinsip itu kan tidak hanya lewat surat. Setelah menyampaikan izin prinsip, ya, maka Presiden harus bertemu ya dengan praksi-praksi, dengan komisi-komisi menyampaikan paparannya, highlight-nya seperti apa. Ya, sehingga kemudian izin prinsip yang diterima oleh DPR itu benar-benar melegakan. Tidak ada seperti yang dikatakan Pak Said Didu tadi itu, ya. Nah, karena itu memang itu prosedural sebenarnya, ya. Pengetahuan saya seperti itu Pak Firdaus. Setuju. Bukan hanya sekedar menyampaikan di paripurna, minta izin, ya, tapi harus diikuti dengan surat yang meminta izin prinsip. Karena undang-undangnya belum ada. Bagaimana kita mau bangun? Karena di beberapa daerah ada juga model seperti itu, tapi bukan dalam hal kasus pemindahan itu bisa kena delik korupsi begitu gitu. Karena dia belum ada persetujuan dari parlemen ya. Ya, dari parlemen, ya, undang-undangnya belum ada, tiba-tiba menggelontorkan uang untuk membangun. Ya, dalam banyak hal di daerah itu ditemukan temuan daripada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, karena itu izin prinsip itu penting menurut saya agar apa? Agar kemudian melegakan semuanya begitu. Oke, prosedural juga harus diingatkan begitu iya. ya. Baik, kami akan masih melanjutkan perbincangan ini pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini.